Rekap suami pengganti episode 134-140. Selin mengajak Ariana pergi ke pasar malam. Awalnya Ariana tidak mau, tapi akhirnya Ariana memutuskan untuk pergi ke pasar malam bersama Selin dan janjian ketemuan dengan Yuna di sana. Saat di pasar malam, Ariana mencari keberadaan Yuna sambil antri biang lala. Tapi karena antriannya panjang, akhirnya Ariana memutuskan untuk masuk sendirian. Ternyata, Saka dan Dita juga pergi ke pasar malam itu. Di sana, keduanya nostalgia mengenang masa lalu mereka sambil naik biang lala yang sama dengan Ariana. Saat biang lala berputar, tiba-tiba terjadi gempa. Biang lala jadi miring dan membuat semua orang panik. Ariana pun teriak minta tolong. Dari tempatnya, Saka melihat Ariana dan dia ingin membantu Ariana. Tapi Saka dilema karena Dita dan Ariana sama-sama ketakutan. Saka yang kemudian mencoba keluar dari biang lala akhirnya malah terjatuh dan kakinya kesakitan. Saka lalu dibawa ke rumah sakit dan dia beralasan ke Ariana kalau dia jatuh di selokan. Selin kemudian mengancam Saka dengan mengirimkan foto Dita dan Saka saat di pasar malam. Wajah Saka langsung pucat. Saka lalu telepon Selin dan bilang kalau dia tidak akan pernah mengkhianati Ariana dengan membantu rencana Selin. Selin pun nekat pergi ke rumah Ariana dengan alasan ingin menjenguk Saka. Padahal Selin ingin mengancam Saka. Selin lalu bilang ke Saka kalau dia tahu rahasia besar Saka. Saka pun tegang saat Selin ingin memberitahu Ariana tentang rahasia besarnya. Saka akhirnya membantu Selin untuk mendapatkan nama-nama pemegang saham klinik Ariana Glow. Keesokan harinya, Ariana masuk ke ruangan Selin, dan Selin langsung menyembunyikan daftar nama pemegang saham Ariana Glow dari Ariana. Ariana lalu bertanya tentang keinginan Selin yang mau bergabung ke klub sosialita Ariana. Selin mengiyakan. Ariana akhirnya memasukkan Selin ke klub itu. Dita ke rumah Ariana sendirian dengan alasan ingin mengerjakan tugas klub. Dita lalu bisik-bisik ke Saka lewat telepon. Dita meminta Saka untuk menemui dia di rumah Ariana, tapi Saka tidak mau karena berisiko. Dita lalu video call Saka sambil marah-marah dan mengancam akan kasih tahu Ariana tentang hubungannya dengan Saka. Saka pun panik dan segera pulang ke rumah Ariana. Untungnya, Ariana tidak ada saat Dita dan Saka akhirnya bertemu. Lalu menuntut agar Saka memprioritaskan Dita. Mereka pun bertengkar hebat. Tiba-tiba, Ariana pulang. Saka pun meminta Dita sembunyi di kamar belakang. Setelah memastikan Ariana sudah masuk kamar, Saka menarik Dita keluar dengan paksa. Saat di luar pun Dita masih bersikap menyebalkan hingga membuat Saka marah lagi. Di saat yang sama, Ariana keluar rumah dan dia kaget melihat Dita. Saka langsung berkilah kalau Dita hanya mampir sebentar untuk menjenguknya. Dita pun semakin kesal karena Saka melarang Dita menghubungi dia. Dion lalu ajak Dita jalan-jalan, tapi Dita yang nyetir. Sayangnya, Dita tidak fokus saat menyetir karena teringat perlakuan Saka yang tidak menyenangkan. Akhirnya Dita menabrak seorang anak muda. Dion lalu menggantikan posisi Dita sebagai sopir untuk melindungi Dita. Dion pun diamuk warga dan dibawa ke kantor polisi. Dion kemudian telepon Dita, dan dia bertanya tentang nasibnya di penjara. Dita bilang dia sedang berantem hebat sama Saka, tapi dia berjanji akan meminta bantuan Saka untuk membebaskan Dion. Dita lalu nekat ke kantor Saka untuk mengancam Saka agar membantu membebaskan Dion. Saka akhirnya mengiyakan. Saka lalu menemui orang tua korban dan memberikan uang santunan untuk pendidikan korban. Ibu korban sebenarnya menolak, tapi ayah korban mau terima uang santunan itu. Dion pun akhirnya dibebaskan. Cincin Saka yang ada di kantongnya jatuh dan menggelinding ke Selin. Selin pun mengambil cincin pernikahan Saka dan Dita itu sambil tersenyum puas, lalu dengan cepat menyembunyikannya.
Selin lalu memberitahu Dante soal cincin Saka yang dia dapatkan. Dante pun senang dan memuji Selin. Mereka kemudian berencana menjadikan cincin itu sebagai kartu es mereka untuk menghancurkan Saka dan mendapatkan apa yang mereka mau. Saka akhirnya sadar kalau dia sudah kehilangan cincin pernikahannya sama Dita. Saka lalu mencari cincin itu di kantornya, tapi tidak ketemu juga. Tiba-tiba, Saka teringat saat Selin tadi menggodanya dan menanyakan soal barang yang hilang. Saka akhirnya sadar maksud Selin. Saka pun kesal dan emosi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anjani tidak sadar sedang diikuti oleh seseorang. Di sisi lain, Dante yang juga mengikuti Anjani langsung menangkap penguntit Anjani. Keduanya pun berkelahi. Si penguntit yang terpojok mendorong Dante ke arah mobil yang melaju, tetapi Selin mendorong Dante untuk menyelamatkannya. Akhirnya kepala Selin terbentur dan membuat dia pingsan, sementara si penguntit kabur. Kondisi Selin ternyata cukup parah hingga memerlukan donor darah, sedangkan stok darah di rumah sakit habis. Ariana yang datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Selin lalu mengajukan diri untuk menjadi pendonor darah untuk Selin. Keesokan harinya Ariana dan Saka kembali mengunjungi Selin. Ariana senang karena Selin sudah siuman walau masih tampak lemah. Dante tiba-tiba curiga pada Saka, dan dia menuduh Saka adalah orang yang coba mencelakakan Anjani. Saka dan Ariana kaget mendengar tuduhan Dante. Saka pun mengelak sementara Ariana membela Saka. Saka tidak tahu alasan Dante marah dan menuduhnya, tapi dia berpikir itu karena masalah jabatan. Di lain sisi, Choki bertemu Galvin, dan dia kasih rekomendasi vendor yang oke untuk kerjasama dengan perusahaannya. Ternyata vendor itu milik Dion. Sementara itu, Dion punya niat jahat untuk memanfaatkan Dita yang baik ke dia. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya!